Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, kelompok Banawa, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, penerapan coaching untuk supervisi akademik. Saya Hadijah SE, rekan saya Mardiniati SPD. Rekan berikutnya Saya Enko Makarini SPD. Saya Akbar SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Ibu Komang. Bagaimana kabarnya Pak Akbar hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabarnya baik Ibu. Ya, syukur ya Pak Akbar kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat ya Pak Akbar ya. Iya Bu. Ya Pak Akbar, sebelum Pak Akbar melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Pak? Iya Bu, silakan Ibu. Baik Pak Akbar, saat nanti melakukan coaching, kompetensi mana yang ingin Pak Akbar tingkatkan atau kembangkan? Yang nantinya itu saya akan fokuskan pada saat proses observasi nanti. Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, itu ada pada bagian kompetensi memberikan pertanyaan berbobot dengan kompetensi mendengarkan aktif. Baik Pak, berarti itu kompetensi yang akan Pak Akbar kembangkan atau tingkatkan ya Pak Akbar, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot atau bermakna dan mendengarkan aktif. Iya Bu, ya, betul seperti Ibu. itu ya Pak Akbar? Iya Bu. Baik, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Pak Akbar inginkan? Baik Bu, jadi untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan, saya berharap Ibu coach saya nantinya bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya Ibu. Oh iya, baik Pak. Berarti indikator ketercapaian yang Pak Akbar inginkan itu adalah coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Begitu ya Pak Akbar? Betul ya? Ibu. Iya, Pak Akbar, sebelum Pak Akbar melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Akbar. Ya? Silakan Ibu. Baik, Pak Akbar, saat nanti proses coaching, saya akan amati dan nilai Bapak sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah seperti sesuai dengan alur kita, di mana Bapak saat coaching itu memberikan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Kemudian, apakah coach dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak sesuai dengan pertanyaan dari Pak Akbar, seperti itu. Nah, nanti saat jawaban itu akan dipakai coach untuk menemukan permasalahannya. Nah, selain itu Pak Akbar, saat melaksanakan coaching disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, ada proses aktif, kemudian ada memaksimalkan potensi coaching. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Iya, Pak Akbar, kira-kira apa yang Pak Akbar harapkan dari percakapan kita hari ini, observasi kita hari ini? Baik Bu, jadi yang saya harapkan untuk percakapan kita di sesi ini, saya berharap mengembangkan kompetensi-kompetensi yang sudah saya miliki dan memperbaiki kompetensi-kompetensi yang belum saya miliki. Iya, luar biasa ya Pak Akbar ya. Baik Pak Akbar, nanti saat Pak Akbar melaksanakan coaching, Bapak laksanakan dengan baik, dan kita akan ketemu nanti setelah Bapak melaksanakan coaching. Ya Bapak ya, Pak Akbar? Iya Bu. Iya. Terima kasih ya Pak Akbar, selamat bekerja. Saya tunggu nanti kita bercakap-cakap lagi. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Sampai jumpa Bu di pertemuan selanjutnya Bu. Sama-sama Pak Akbar. Assalamualaikum Ibu Dini, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Akbar. Alhamdulillah keadaanku sehat-sehat.
Pak Akbar sendiri? Baik Bu, saya dalam keadaan sehat juga Bu, baik-baik. Nih, saya mau tanya Bu, ada apa ini Bu? Apa yang ingin dibicarakan pada hari ini Bu? Begini loh Pak Akbar, di kelas itu saya kadangkala agak susah dalam pelaksanaan pembelajaran yang berfokus kepada murid. Saya menjadi guru yang kurang berinovasi, kemudian juga kurang melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengaktifkan peserta didik saya, Pak Akbar. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, dari sesi ini Bu, apa sih tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Bagaimana saya bisa berinovasi, kemudian juga bisa mengaktifkan, membuat anak murid saya lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Baik Bu, jadi tujuannya Ibu sudah sangat bagus ya, sudah sangat jelas. Nah, kira-kira dalam mencapai tujuannya Ibu itu, apa sih faktor yang menghambat sehingga tujuan itu sulit dicapai? Hambatan saya yaitu tadi Pak, saya kurang berinovasi dalam pembelajaran terhadap murid. Kemudian saya juga memiliki kadang-kala tidak memiliki ide, mengeluarkan ide saya untuk pembelajaran di kelas. Bagaimana sebenarnya kegiatan-kegiatan yang berfokus kepada murid. Oh, seperti itu Bu. Nah, kira-kira menurutnya Ibu, rencana apa Bu yang mau dikembangkan supaya Ibu bisa lebih mengeluarkan ide-ide, lebih menggunakan metode-metode pembelajaran yang inovatif? Apa yang Ibu ingin lakukan? Pertama-tama saya ingin mencari referensi terkait pembelajaran yang berinovatif. Kemudian yang kedua saya akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat, mencari pengalaman-pengalaman rekan sejawat yang sudah berhasil dalam melaksanakan pembelajaran yang berinovatif. Wah, bagus sekali Bu, rencana yang telah Ibu susun. Nah, kira-kira Bu, bagaimana Ibu mewujudkan komitmen yang Ibu susun tadi dan siapa saja Bu yang harus dilibatkan dalam hal itu? Saya akan melibatkan rekan sejawat saya untuk mendukung, kemudian kepala sekolah juga untuk mendukung rencana saya. Kemudian saya akan melakukan evaluasi dan merefleksi kembali kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dan mengkolaborasikan kembali dengan kegiatan-kegiatan atau referensi yang saya dapatkan dari berbagai sumber media. Baik Bu. Nah, mulai kapan Bu dilaksanakan? Insya Allah mulai minggu depan saya akan terapkan kegiatan yang berfokus kepada murid, tentunya yang lebih berinovasi. Baik Bu, jadi dari sesi kita ini tadi sudah Ibu sebutkan bahwa masalahnya adalah Ibu kurangnya inovasi dalam kelas. Nah, tadi Ibu juga sudah sampaikan ada beberapa rencana yang Ibu lakukan, sehingga Ibu rencana melakukan kapan Ibu secepatnya ya. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan bisa diwujudkan dan bisa dicapai dengan baik Ibu. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih banyak Ibu Dini. Terima kasih juga sudah mau berdiskusi dengan saya Pak Akbar. Iya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Komang. Iya, Pak Akbar, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, baik. Pak Akbar, bagaimana perasaannya Pak Akbar setelah melakukan proses coaching? Perasaan saya Ibu, saya sangat senang di mana pada saat saya melaksanakan proses coaching yang telah saya lakukan, itu saya mampu untuk menjalankan coaching itu dengan sesuai alur tirta. Saya juga mampu untuk menggali potensi, untuk mencari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Iya, syukur ya Pak Akbar ya. Baiklah Pak Akbar, setelah coaching tadi menurut Bapak bagaimana hasilnya Pak? Terkait indikator yang ingin Bapak capai. Alhamdulillah setelah coaching tadi berlangsung, indikator yang ingin saya capai itu telah terlaksana, yaitu coach mampu menemukan atau menggali potensi dirinya untuk mencari solusi dari atas permasalahan yang dihadapi. Iya, baik, luar biasa sekali ya Pak Akbar ini ya.
Iya. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, tadi Bapak, saya amati juga setelah Bapak melakukan coaching, di mana Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab coaching. Nah, tadi juga saya mendengar percakapan Bapak dengan coaching, Bapak sudah fokus, kemudian Bapak bisa mendengarkan aktif pada coach saat menjawab pertanyaan dari Bapak. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan juga pertanyaan yang berbobot dan bermakna, Pak Akbar. Begitu dari pengamatan saya, Pak Akbar. Luar biasa memang Pak Akbar ya. Pak Akbar, dalam proses coaching ke depannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dalam proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi potensi yang coaching selanjutnya ya Pak Akbar. Iya Bu. Nah untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang Pak Akbar akan kembangkan? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, saya lebih ingin memahami lebih dalam lagi alur tirta itu sendiri, sehingga saya juga bisa nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga itu potensi coach dapat saya lebih gali lebih jauh lagi. Iya. Luar biasa memang Pak Akbar ya. Bapak ingin mendalami lagi lebih dalam bagaimana alur tirta dalam coaching ya, supaya semakin lebih baik lagi dalam proses coachingnya ya Pak Akbar ya. Baik Pak Akbar, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Dan percakapan hari ini saya akhiri dalam proses pasca observasi ini. Kita akan sambung di lain kesempatan ya Pak Akbar. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih banyak Bu Komang. Ya, Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam Ibu Dija. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga juga Ibu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan proses coaching. Dalam sebelum melakukan proses coaching, tentunya saya sebagai observer atau sebagai pengamat ini untuk menyampaikan penilaian, rubrik penilaian kepada Ibu, di mana dalam proses coaching nanti Ibu akan saya amati bagaimana Ibu memberikan apakah nanti coaching itu Ibu lakukan sesuai alur tirtanya, kemudian bagaimana Ibu memberikan kehadiran penuh kepada coachnya, fokus terhadap coach, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selain itu yang mau amati nanti Ibu, bagaimana respon coach ya dalam menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, dan tentunya yang lebih penting juga adalah nantinya dalam proses coaching ini prinsip coaching itu terlaksana, ada kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Sebelum melakukan proses coaching ini, bisa saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu? Boleh Bu. Oke, begini Bu, kira-kira nanti dalam proses coaching ini kompetensi apa yang Ibu mau tingkatkan? Iya Bu, kompetensi yang perlu saya kembangkan atau saya tingkatkan lagi adalah memberikan pertanyaan yang bermakna dan serta berbobot. Kemudian saya juga mau mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach nanti. Oke, baik Ibu. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan itu yaitu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot dan mengidentifikasi masalah yang ada di alur tirta Bu ya. Kira-kira Ibu dari dua kompetensi ini, kompetensi mana yang spesifik yang Ibu mau tingkatkan?
yang ingin saya tingkatkan yaitu mengidentifikasi atau mendapatkan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya. Jadi yang kompetensi yang lebih spesifik yang Ibu mau tingkatkan adalah bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik Ibu. Kira-kira Ibu, dari nanti setelah kompetensi yang ingin dicapai, indikator apa yang mau dicapai dalam proses coaching ini? Nantinya saya ingin coach saya dapat menemukan solusi-solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Ibu. Jadi nanti setelah percakapan kita ini, silahkan Ibu melakukan proses coaching. Saya akan mengamati Ibu bersama coach. Nanti setelah proses coaching selesai, kita ketemu kembali lagi untuk berbincang kembali. Baik Bu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Baik Ibu Dini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Komang. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Syukur saya dalam keadaan baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan baik juga. Kemarin Ibu mau bercakap-cakap dengan saya. Kalau boleh tahu apa itu Ibu? Iya begini Bu. Saya ada permasalahan yang ingin saya ceritakan sama Ibu mengenai di sekolah saya Bu. Di mana budaya positif di sekolah saya itu baik di kelas maupun di sekolah kurang maksimal diterapkannya. Kira-kira permasalahannya itu yang Ibu hadapi seperti apa? Begini Bu, di dalam sekolah itu masih terlihat siswa itu belum melaksanakan piket gitu. Baik melaksanakan piket di dalam kelasnya maupun di luar kelas. Jadi saya lihat itu masih banyak sampah-sampah berserakan sebelum pembelajaran dimulai itu. Oh begitu ya. Iya, itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua, siswa itu kurang bertegur sapa dengan guru ataupun guru-guru yang lain itu. Mereka anggap itu guru di kelasnya saja gurunya, begitu Bu. Jadi untuk budaya yang kita mau terapkan itu kan budaya tabi Bu, atau bertegur sapa, sopan santun, itu belum dilaksanakan oleh secara maksimal oleh siswa saya Ibu. Oh begitu ya. Ibu merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Ibu. Kemudian mengapa masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif yang sudah disepakati? Iya Bu, siswa di sekolah saya itu masih belum menyadari akan pentingnya budaya positif itu dilaksanakan Ibu. Jadi banyak alasan-alasan siswa tersebut. Misalnya saja kenapa kamu tidak melaksanakan piket pada hari ini? Banyak ada alasan kesiangan seperti itu Ibu. Kemudian banyak juga siswa yang bersifat cuek dengan guru-guru yang lain seperti itu. Dari percakapan kita ini, apa yang Ibu harapkan? Dari perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan kita hari ini Bu, yang saya harapkan itu saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Nah, jika begitu Bu, yang Ibu sudah tahu permasalahannya di mana. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu laksanakan? Ya Bu, baik Bu. Rencana yang saya akan lakukan yaitu yang pertama itu berkolaborasi dengan para wali murid Ibu. Jadi para wali kelas kita berkolaborasi untuk selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah mereka susun di masing-masing kelas Bu. Selalu diingatkan setiap waktu seperti itu di dalam kelas. Kemudian yang kedua, memasang poster-poster di tempat-tempat strategis tentang budaya positif.
Seperti itu yang kedua, Bu. Kemudian yang ketiga, memberikan berkoordinasi dengan kepala sekolah, Ibu, untuk mensosialisasikan budaya positif ini di saat upacara bendera. Ibu, disampaikan kembali bahwa budaya positif dalam menjaga kebersihan, meyakini keyakinan kelas, seperti itu harus selalu dijalankan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita menjadi teladan bagi siswa kita. Baik, dari rencana aksi yang sudah Ibu akan laksanakan, kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya di sekolah? Rencana dalam waktu dekat ini akan segera saya laksanakan karena ini sangat penting, Bu, karena mengingat budaya positif itu sangat 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 penting dilaksanakan di sekolah. Luar biasa sekali rencana aksi yang sudah Ibu Komang sampaikan tadi. Kemudian apakah rencana nanti langsung dilaksanakan besok untuk mengimplementasikannya? Kemudian mudah-mudahan nanti rencana yang sudah Ibu Komang terapkan bisa berjalan dengan baik, dilancarkan, dan semoga berhasil ya Ibu Komang ya. Iya, Bu. Nah, dari rencana aksi yang sudah Ibu Komang ingin terapkan, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Komitmennya yang pertama adalah kolaborasi yang kuat antar guru ataupun warga sekolah. Kemudian yang kedua adalah keteladanan dari warga sekolah itu utama. Kita sebagai guru maupun tenaga kependidikan harus menjadi teladan bagi siswa-siswa kita. Luar biasa sekali, Bu. Dari percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, Bu. Dari percakapan ini saya berterima kasih kepada Ibu karena di sini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya sudah mendapat jawaban atas permasalahan saya dari tuntunan Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu. Semoga nanti kita bertemu lagi di pekan depan untuk berbincang-bincang kembali tentang solusi yang sudah Ibu laksanakan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam Ibu Dija. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah luar biasa. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan sesuai kemampuan yang sudah dan keterampilan yang sudah saya miliki, Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Ibu sudah kompetensi yang Ibu tingkatkan, Ibu sudah laksanakan dengan baik. Menurut Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu Ibu tingkatkan dalam proses coaching selanjutnya? Saya merasa yang harus ditingkatkan yaitu pada saat mengidentifikasi permasalahan dari coach saya, kemudian saya akan lebih meningkatkan lagi pada saat atau menggali lagi pada saat mereka mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Oke, baik Ibu. Luar biasa Ibu. Dan memang saya mengamati tadi bahwa Ibu pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu mampu menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach sudah baik. Kemudian Ibu juga selama melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Nah, kira-kira Ibu kompetensi apa lagi yang kedepannya selain misalnya mampu mengidentifikasi, apalagi yang perlu ditingkatkan? Ya, kompetensi yang masih perlu saya tingkatkan ke depannya adalah memberikan kehadiran penuh atau fokus kepada coach saya. Kemudian nantinya lagi lebih ke arah yang lebih apa ya Bu ya? Seperti mencari lagi solusi, mengidentifikasi masalah, karena saya berpikir itu yang harus lebih didalami lagi, mengidentifikasi masalah. Ya, baik Ibu ya. Jadi itu.
memang intinya bagaimana mengidentifikasi masalah dari coaching. Baik Ibu, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya. Nantinya percakapan ini kita bisa sambung kembali nanti di lain waktu dengan kesempatan yang lain. Terima kasih untuk kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Komang. Waalaikumsalam Pak Akbar. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Kabar saya baik Pak, sehat. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, saya baik juga Bu. Nah Bu, sebelum kita memulai sesi coaching hari ini, ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan rubrik coaching itu sendiri, di mana nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati Ibu, apakah sudah melaksanakan atau menerapkan alur tirta sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, selain itu, saya juga akan mengamati Ibu, apakah pada saat melakukan coaching, Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan coachingnya dengan aktif, dan memberikan coachingnya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Ibu. Iya Pak. Selain itu, Ibu juga harus ingat dalam sesi coaching nantinya, Ibu harus selalu mengingat prinsip-prinsip utama coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri coachingnya Ibu. Bagaimana Bu? Iya Pak. Baik Bu, dalam melakukan sesi coaching nantinya, kompetensi apa sih yang ingin Ibu tingkatkan? Kompetensi yang akan saya tingkatkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi dalam pertanyaan berbobot itu bagaimana caranya mengidentifikasi suatu masalah sehingga coach ini mendapatkan solusi dari permasalahan. Jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, bisa lebih spesifik lagi Bu, kompetensi bagian mana sih pada memberikan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa? Coba Ibu lebih spesifikkan lagi Bu. Lebih spesifik ke dalam mengidentifikasi suatu masalah Pak. Oh, mengidentifikasi Iya. suatu masalah. Jadi Ibu ingin memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, lebih tajam, sehingga nantinya Ibu bisa menggali lagi, Iya. identifikasi lagi masalahnya lebih jelas, seperti itu ya Bu ya. Iya, di bagian alur ceritanya Pak. Oh, Jadi, di bagian lebih spesifik ke identifikasi masalahnya. Oh, berarti Ibu ingin lebih spesifik di bagian identifikasi masalahnya Iya, ya. Baik Ibu. Nah, menurut Ibu dari kompetensi dan spesifik tadi yang Ibu sebutkan tadi, apa sih indikator Bu? Indikator ketercapaian dari yang Ibu sebutkan tadi? Indikator ketercapaian yang ingin saya tingkatkan itu adalah coach itu dapat mendapat solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Pak. Baik Bu, jadi Ibu ingin atau indikatornya adalah ketika coach bisa mencari, menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya sendiri, seperti Iya, itu Bu. Baik Bu, dari kegiatan coaching ini semoga nantinya Ibu mampu mengembangkan kompetensi yang Ibu kembangkan, kemudian Ibu mampu menemukan solusi dari coach yang sedang dialami masalahnya seperti apa. Jadi setelah sesi ini Ibu silakan melakukan coaching, nanti saya amati ya Bu ya, sesuai alur tirta dan sesuai prinsip-prinsip coaching yang saya sebutkan tadi. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kembali. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Komang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur ya Ibu, kita dalam keadaan sehat Ibu. Baik Ibu, kita bisa bertemu kali ini, bisa melakukan percakapan. Kira-kira apa yang menjadi tujuan spesifik percakapan kita hari ini Bu? Ya, baik Bu ya. Sebenarnya saya sudah berapa hari ini mau cari Ibu Komang
mau berbincang-bincang tentang masalah yang saya hadapi, yang saya merasa galau atau bagaimana Ibu dengan keadaan di sekolah saya. Dari beberapa yang saya amati di sekolah saya ini masih ada beberapa guru yang melakukan pembelajaran yang secara monoton, tidak bervariasi. Jadi hanya menjelaskan terus, tidak menggunakan media pembelajaran yang interaktif sehingga bisa membuat murid itu bisa bergairah untuk belajar. Akhirnya kalau pembelajarannya monoton, jadi siswa malas ikut belajar. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Jadi menurut pandangan Ibu terhadap teman guru di sekolah, ada berapa guru yang masih pembelajarannya monoton tanpa Iya. menggunakan media seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi kira-kira apa yang diharapkan dari percakapan hari ini? Mudah-mudahan dari percakapan yang kita lakukan ini, Bu, ada ide yang kita temukan bagaimana memberikan pada teman-teman saya supaya bisa memberikan pembelajaran yang bervariatif, terutama dengan menggunakan media bahan ajar. Jadi, apakah nanti mampu bukan hanya pada berfokus pada buku materi saja, tapi dia berfokus bisa menggunakan berbagai sumber belajar, termasuk memanfaatkan media belajar. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Kira-kira berapa persen teman guru Ibu yang belum, maksudnya yang masih menggunakan pembelajaran yang monoton itu? Berapa persen dari guru-guru yang ada? Dari jumlah guru itu, Ibu, kalau guru saya ada 49, itu ada sekitar ya, kalau 50% adalah Ibu, yang 50% yang masih menggunakan metode lama, maksud saya itu tidak mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada di sekarang ini. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Berarti menurut baiknya Ibu, setidaknya guru-guru itu menggunakan bahan ajar yang bervariasi agar menarik perhatiannya siswa. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, Bu. Jadi kira-kira apa yang menjadi indikator Ibu bahwa pembelajaran itu harus menggunakan pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Baik, Bu. Tentunya nanti pembelajaran yang saya harapkan itu yang berlaku nanti semua guru tentunya di sekolah saya mampu memanfaatkan IT. Jadi kalau sudah mampu memanfaatkan IT, berarti bisa membuat bahan ajar atau mengambil bahan ajar di lain yang bisa digunakan di pembelajaran. Itu sebenarnya yang menjadi. Jadi nantinya ketika melakukan proses pembelajaran benar-benar interaktif antara guru dengan murid dan anak-anak tidak merasa bosan di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Ya, baik, Bu. Nah, kira-kira Ibu, apa yang sudah dilakukan sejauh ini agar guru di sekolah Ibu itu guru di sekolah Ibu itu melaksanakan pembelajaran menggunakan media yang bervariasi? Apa yang sudah mereka lakukan? Oke. Yang sudah dilakukan selama ini, Bu, ya tentunya ada pelatihan dari sekolah yang dilakukan termasuk membuat bahan ajar. Tapi karena tidak secara kontinu dan tidak dilakukan secara konsisten, sehingga yaitu guru tidak lagi memanfaatkan seperti itu. Jadi kembali lagi ke model lama, kembali lagi menggunakan pembelajaran yang monoton, tidak bervariasi seperti itu. Nah, kira-kira yang sudah dilakukan itu berarti hambatannya adalah apa Ibu kira-kira? Ya, hambatannya Ibu satu, ada beberapa guru yang mungkin kalau guru-guru yang milenial sekarang ini kita tidak ragukan lagi tentang pemanfaatan IT-nya. Tapi kalau guru-guru yang sudah apalagi yang sudah senior, yang sudah mendekati pensiun, itu biasanya
menggunakan IT itu sudah ogah-ogahan, sudah tidak, yang penting dia sudah bisa mengetik dan lain sebagainya sudah cukup buat mereka. Nah, itu merupakan tantangan terbesar di sekolah kami. Itu. Iya. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, kira-kira eh, eh, hambatan yang dihadapi itu bagaimana Ibu menyikapinya? Misalnya tadi Ibu bilang ada guru senior yang hanya mengetik seperti Iya. itu. Tentunya Ibu, yang saya mau lakukan ini yang pertama itu satu, berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan kepala sekolah, wakasi kurikulum tentunya yang mewadahi tentang pembelajaran. Berikutnya memanfaatkan guru-guru muda yang ada di sekolah yang menguasai IT untuk memberikan semacam bimbingan nanti kepada guru-guru senior bagaimana membuat bahan ajar yang variatif, bagaimana membuat bahan ajar yang menarik, sehingga nantinya ketika guru-guru senior ini nanti melakukan pembelajaran, mereka juga bisa membuat media ajar yang menarik seperti itu, Ibu. Baik Ibu. Nah, sekarang ketika Ibu akan menyelesaikan melaksanakan tindakan tersebut, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam penyelesaian masalah itu? Ya, tentunya kepala sekolah, Iya. kemudian teman-teman yang menguasai IT, ya kan, menguasai IT, wakasi kurikulum seperti itu. Ini saya coba berkolaborasi untuk bisa nanti merangkul mereka supaya mau kalau dari kepala sekolah tentunya meminta kebijakan beliau apakah membuat pelatihan, tapi kalau pelatihan nanti memakan waktu yang lama, membutuhkan biaya, ya pendekatan secara individu dengan memanfaatkan teman-teman guru yang sudah ahli IT seperti itu. Luar biasa ya Ibu ya. Ya. Jadi Ibu, solusi ini kira-kira kapan Ibu laksanakan? Ya tentunya kalau semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Iya. Insya Allah dalam minggu-minggu ini kami akan melakukan koordinasi bersama kepala sekolah. Kemudian nanti mudah-mudahan kepala sekolah juga bisa membentuk tim IT supaya bisa membantu rekan-rekan guru dalam mempersiapkan bahan ajar yang berbasis IT. Gitu. Ya, luar biasa ya Ibu ya, tindakan dari usaha dari Ibu untuk melakukan solusi atas permasalahan yang ada ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu rasakan sebelum dan sesudah percakapan ini? Ya. Sebelum tadi itu tentunya saya bingung kira-kira apa yang saya lakukan, ya kan? Nah, alhamdulillah Ibu, setelah melakukan percakapan bersama Ibu ini, saya mendapatkan ide tentunya dengan arahan, dengan tuntunan, Ibu menuntun saya dengan pertanyaan tadi yang luar biasa. Saya bisa menemukan ide, yang mudah-mudahan ide ini bukan hanya sekedar ide, jadi saya bisa laksanakan dalam waktu dekat ini. Ya, luar biasa ya Ibu ya. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu akan laksanakan berjalan dengan baik. Kemudian Ibu melaksanakan ide yang sudah disampaikan dan kita nanti akan bertemu kembali dan berbincang kembali tentang hasil dari apa yang Ibu lakukan dan kita percakapan hari ini. Terima kasih atas obrolan hari ini Ibu. Kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Komang. Iya, sama-sama Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Komang. Waalaikumsalam Pak Akbar. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar saya baik Pak. Oke Bu, sudah melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Pak Akbar. Nah, setelah melaksanakan coaching, bagaimana perasaannya Ibu? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching Pak, saya senang karena telah melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar Pak. Nah, menurut Ibu, saat Ibu melaksanakan sesi coaching, kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan di situ? Kompetensi yang sudah saya tingkatkan di situ adalah yang pertama meningkatkan, memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi sedikit ya Bu ya, saya sampaikan terkait hasil observasi pengamatan saya tadi selama coaching berlangsung. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu, bahwa pada saat Ibu melakukan sesi coaching, saya perhatikan Ibu sudah sesuai dengan alur cerita Bu,
yang telah direncanakan ya, mulai dari awal sampai terakhir itu sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi sudah sangat bagus Ibu. Dan sudah sesuai Ibu dengan pembicaraan awal kita bahwa Ibu ingin lebih spesifiknya ke arah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga lebih mampu menggali identifikasi masalahnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Percakapan kita sebelumnya. Jadi saya melihat tadi hal itu sudah tercapai Bu. Nah, kenapa bisa tercapai? Indikatornya kemarin kan Ibu mengatakan mampu menggali masalah, mengembangkan potensi. Nah, tadi pada saat sesi coaching saya melihat Ibu sudah mampu menggali potensi dari coachnya Ibu ya. Ya, Tadi baik. sudah saya lihat Ibu bisa mengembangkan potensi dari coachnya Ibu. Nah, untuk data sendiri Bu, saya melihat tadi dari sesi coachingnya sendiri ada beberapa data yang disampaikan oleh coachnya Ibu ya, dan itu Ibu mampu membuat pertanyaan yang berbobot juga Bu. Tadi coachnya saya lihat menyebutkan angka 50% gurunya, dan kemudian Ibu mampu juga ya meramu dari data itu kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah sesi coaching ini Bu ya, yang bisa dikatakan menurut saya sudah berhasil. Nah, setelah ini kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu tingkatkan setelah ini? Baik Pak, setelah coaching ini yang ingin saya tingkatkan itu yaitu lebih memperdalam lagi alur tirta Pak, supaya benar-benar lagi lebih sempurna lagi. Kemudian kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu yaitu fokus dengan kehadiran penuh Pak. Baik, jadi ada dua lagi ya Bu ya, terkait alur tirta lebih diperdalam dan Iya. diperkaya lagi. Kemudian ada fokus dan kehadiran penuh ya, presence. Jadi itu yang Ibu mau tingkatkan lagi. Iya, Pak. Jadi semoga ini Bu, kedepannya Ibu bisa lebih meningkatkan diri lagi. Semoga berhasil ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya bisa berjumpa lagi di lain waktu. Iya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Hadijah. Waalaikumsalam Ibu Gini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan coaching, boleh kita sedikit berbincang-bincang Ibu? Ya boleh Ibu. Tentang rubrik penilaian pada coaching, di mana saya akan mengamati Ibu bersama coach nanti dalam kegiatan coaching. Coaching yang akan kita lakukan ini adalah coaching yang menerapkan alur tirta. Bagaimana kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, serta bagaimana respon coach dalam menjawab, dan tentunya sesuai prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Baik Bu, dalam melakukan kegiatan coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yang tentunya yang pertama itu bisa fokus terhadap coach sehingga saya bisa mendengarkan permasalahan yang diutarakan. Berikutnya mendengarkan aktif dan bagaimana melontarkan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Baik, dari beberapa tadi kompetensi yang sudah Ibu katakan, kompetensi apa yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu tingkatkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang saya ingin tingkatkan yaitu bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti diharapkan mampu menggali ide-ide dari coach. Itu Bu. Oke, baik Ibu. Kalau boleh saya tahu, indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam melakukan proses coaching ini apa Ibu? Ya, tentunya dalam proses coaching ini indikator yang ingin tercapainya itu bagaimana saya mampu mengarahkan coach saya untuk menemukan ide-ide atau menemukan solusi dengan kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri, seperti itu. Baik Bu, berarti dengan kegiatan coaching ini
Ibu mengharapkan dapat membantu coaching menemukan, kemudian selanjutnya Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Baik Ibu, semoga nanti dalam melakukan coaching bersama coaching, saya harapkan Ibu berjalan secara lancar, dimudahkan, dan sukses selalu Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Berapa hari ini saya lihat Pak Akbar ini seperti ada yang mau disampaikan. Ada yang masalah yang mau diceritakan Pak Akbar? Betul sekali Bu, dalam beberapa hari ini ada memang hal yang ingin saya bicarakan Ibu, ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu Bu terkait masalah Ibu, masalah yang saya hadapi di dalam kelas saya Ibu. Di dalam kelas saya itu Ibu, saya merasa masih kurang Ibu dalam hal pengelolaan kelas, di mana pada saat saya mengajar itu masih ada beberapa siswa saya yang kurang perhatian Ibu. Jadi siswa saya kurang memperhatikan pelajaran yang saya berikan, kurang perhatian saat saya menjelaskan materi-materi pelajaran Ibu. Baik Pak Akbar. Jadi masalahnya Pak Akbar ini tentang pengelolaan kelas ya. Iya betul. Baik. Kira-kira Pak Akbar dari percakapan kita nanti ini apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita? Baik Bu, dari percakapan kita ini saya berharap nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Saya berharap di kelas saya nantinya siswa saya itu bisa memperhatikan pada saat saya menjelaskan materi atau pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Oke, baik. Baik Pak Akbar. Nah, sekarang Pak Akbar berkenaan dengan pengelolaan kelas ini yang menurut Pak Akbar masalah buat Pak Akbar, situasinya sebenarnya seperti apa? Jadi situasinya Bu, pada saat saya menjelaskan atau menyampaikan materi pelajaran itu masih ada Ibu beberapa siswa yang tidak memperhatikan dengan apa yang saya sampaikan. Dia lebih fokus kepada kegiatannya mereka masing-masing. Ada juga bahkan yang mengganggu proses pembelajaran itu, mengganggu temannya yang sedang belajar, baik itu mengambil pulpennya, mengambil bukunya, intinya mengganggu Bu, sehingga secara keseluruhan dalam kelas itu prosesnya terganggu. Seperti itu Bu. Jadi ini berkenaan dengan kalau saya boleh perilaku siswa ya Pak ya. Iya, perilaku siswa. Perilaku ada siswa. Yang salah di situ. Iya, baik Pak. Kalau berkenaan dengan hal itu dari nilai 1 sampai 10, 10 ini kan nilai yang sempurna. Untuk saat ini kira-kira situasi yang Bapak rasakan saat ini berada di nilai berapa? Saya sih sekarang Bu mungkin sekitar 6 atau 7 Bu. Posisinya di situ. 6 sampai 7 Bu. Baik. Kira-kira apa alasannya Pak? Sehingga Bapak bisa menetapkan saya berada di level 6 atau 7. Ya karena masih jauh Ibu, masih jauh dari kata, ya kan menilai maksimalnya 10 ya. Jadi bagi saya nilai 10 itu artinya seluruh siswa mampu mendengarkan materi yang saya bawakan. Nah, alasan saya mengambil nilai 6 atau 7 karena saya melihat di situ masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan Ibu. Jadi menurut saya itu baru 6 sampai 7. Oke, baik. Pak Akbar ya. Nah, sekarang kira-kira Pak nilai berapa yang Bapak akan capai dan situasinya seperti apa? Baik Bu, jadi nilai yang saya harapkan itu Bu tentunya adalah nilai sempurna Bu. Jadi saya sangat mengharapkan nilainya nanti 10, paling kurang 9 lah. Tapi saya sangat berharap saya bisa mencapai di angka 10. Untuk hasilnya saya ingin sekali Bu, ketika saya memberikan materi pelajaran di kelas itu
bisa kita fokus, sama-sama fokus. Saya Hmm. fokus memberikan pelajaran, siswa Ya. juga fokus mendengarkan apa yang saya berikan. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Akbar. Luar biasa ya optimisme Pak Akbar untuk mencapai nilai sempurna Iya, Bu. 10. Nah, untuk mencapai nilai itu, kira-kira rencana apa yang Bapak rencanakan untuk dilakukan? Baik, Bu. Jadi rencana yang ingin saya lakukan itu, Bu, saya lebih pertama saya harus lebih mencari referensi dulu terkait model dan metode pembelajaran yang inovatif yang mampu mengembangkan minat dan potensi siswa saya itu. Jadi jangan sampai selama ini siswa saya itu tidak memperhatikan karena model atau metode pembelajaran yang saya jalankan di kelas itu tidak sesuai dengan karakteristiknya, tidak sesuai dengan minatnya. Dan sebenarnya mungkin juga peserta didik saya itu belum siap dengan model pembelajaran yang saya jalankan sehingga mereka tidak serius atau tidak perhatian. Nah, makanya dari situ saya ingin memulai lebih mencari tahu lagi, menambah referensi terkait model-model metode pembelajaran yang cocok diterapkan sesuai dengan karakteristik peserta didik saya di sekolah, Bu. Iya, baik Bapak. Selain pembelajaran inovatif, tadi kan permasalahan intinya Bapak tentang pengelolaan kelas. Iya, Bu. Yang berkenaan dengan pengelolaan kelas, kira-kira langkah konkret apa yang Bapak bisa ambil? Jadi kalau terkait pengelolaan kelas Ibu, saya lebih menekankan kepada pertama itu adalah penempatan posisi duduk. Jadi penempatan posisi duduk itu sangat penting Ibu, yang disesuaikan dengan gaya belajarnya siswa. Jadi biasanya gaya belajar itu yang visual itu dia lebih suka duduknya di posisi depan, melihat langsung gurunya menjelaskan. Jadi sehingga kalau misalkan anak-anak yang gayanya visual kemudian ditempatkan di belakang itu akan menghalangi pandangannya secara langsung sehingga mungkin saja dia memicu jalan ke depan. Nah, itu yang kemudian mengganggu proses pembelajaran berlangsung. Jadi posisi tempat duduk itu menurut saya sangat penting, Bu. Masih ada Pak? Oh, itu Bu yang saat ini ingin saya lakukan terkait pengelolaan kelas. Oke, baik Pak. Eh, eh, Kira-kira Pak, apa hambatan yang mungkin Bapak hadapi? Ya, kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Jadi hambatan yang saya ini Bu hadapi mungkin itu adalah pada saat mengidentifikasi karakteristiknya siswa saya yang sangat beragam Ibu. Jadi karena siswa saya itu jumlahnya lebih dari 30 orang, artinya saya harus mampu memahami satu persatu ini Bu, satu persatu karakteristiknya, minatnya, kemudian kesiapan belajarnya, dan kemudian mencari solusinya, solusi yang tepat sebenarnya seperti apa. Nah, di situ nanti saya pasti mengalami kendala, pasti mengalami kesulitan. Solusinya Bu, saya lebih berharap itu ada kolaborasi, berharap ada kolaborasi dari beberapa mungkin dari kepala sekolah, dari wali kelasnya. Jadi biasanya saya kan di kelas 6 Ibu. Jadi biasanya itu untuk memahami karakteristiknya siswa saya itu saya lebih sering bertanya atau mencari informasi ke wali kelas sebelumnya di kelas 5 maupun di kelas 4. Ini si A bagaimana sih karakteristiknya? Nah, itu yang akan saya padukan dengan apa yang saya amati di kelas Ibu. Jadi kolaborasi di kelas itu sangat penting Bu di sekolah. Baik orang tua, kemudian kepala sekolah maupun guru-guru yang lain. Ya, luar biasa Pak ya, apa yang Bapak rencanakan dan bagaimana kendala nanti yang Bapak hadapi nanti bisa diatasi. Eh, Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak dalam supaya apa yang Bapak lakukan, yang rencanakan itu bisa berjalan dengan baik? Baik Ibu, jadi yang bisa membantu saya Bu, saya harapkan semuanya bisa membantu saya Bu. Termasuk itu siswa pun saya harap bisa membantu saya dalam memberikan contoh yang baik. Jadi siswa yang lain bisa membantu saya memberikan praktik-praktik yang baik, contoh-contoh yang baik. Jadi saya gunakan sebagai contoh lah siswa-siswa yang sudah memenuhi standar yang semestinya tadi saya sampaikan. Begitupun dengan kepala sekolah yang tentunya lebih berpengalaman, saya sangat mengharapkan eh,
panduan, arahan dari kepala sekolah, begitupun dengan guru. Saya mengharapkan kolaborasinya dari guru, termasuk orang tua juga, karena kan yang lebih paham juga anak-anak ini adalah orang tuanya sendiri. Ya, betul Itu, Bu. sekali Pak ya, apa yang Bapak sampaikan. Baik Pak, dari rencana yang sudah disampaikan tadi, kira-kira kapan bisa dijalankan atau dilaksanakan, mulai kapan? Untuk rencana saya sendiri sih Bu, akan saya jalankan mulai besok Bu. Jadi mulai besok saya akan sudah mulai Bu mengembangkan rencana yang telah saya susun tadi, baik itu memahami peserta didik saya, kemudian saya sendiri pun harus belajar lagi, belajar ulang, belajar lebih banyak lagi Bu. Jadi rencananya sih mulai besok Bu, saya sudah mulai jalankan. Baik Pak, jadi eh, ada tentu dari sekian rencana itu ada prioritas yang di rencana pertama apa seperti itu ya Pak ya, yang sudah Bapak inginkan. Baik, eh, baik Pak, dari percakapan kita ini, menurut Bapak apa yang Bapak rasakan dari percakapan sebelum dan sesudah percakapan kita ini? Baik Bu, jadi sebelum percakapan ini berlangsung Bu, saya merasa ada sebuah masalah Bu yang harus saya selesaikan, dan masalah itu sepertinya agak susah untuk saya temukan solusinya ya Bu ya. Namun setelah kita melakukan sesi ini, saya merasa ternyata ada hal yang bisa saya gali sendiri ya. Ternyata solusinya seperti itu, bisa ditemukan. Ternyata masalah saya ini sebenarnya cuma persoalan pemahaman karakteristik, kemudian pemahaman metode pembelajaran yang harus saya kembangkan lagi Bu. Seperti itu Bu. Baik, luar biasa Pak ya. Saya juga dari percakapan ini saya mendapat inspirasi dari apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Akbar sudah mau berbincang-bincang melakukan percakapan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan percakapan berikutnya. Setelah apa yang Bapak laksanakan, kita membuat perencanaan kembali untuk melakukan percakapan sejauh mana rencana itu sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dija. Waalaikumsalam Ibu. Tadi saya sudah mengamati hasil dari coachingnya Ibu bersama Coach. Bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Ibu, setelah melakukan proses coaching tadi, saya bisa membantu coach untuk menemukan ide-ide dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu Bu. Jadi tentunya ada perasaan senang setelah membantu coach itu Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu, setelah melakukan coaching tadi, menurut Ibu kompetensi apa yang sudah dilakukan atau ditingkatkan pada proses coaching tersebut? Yang saya sudah tingkatkan kalau menurut saya Bu ya, itu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Gitu. Mendengarkan aktif coach ketika mengutarakan permasalahannya. Wah, Ibu itu keren sekali ya menurut saya, dan itu sangat luar biasa. Saya tadi sudah mengamati pada saat melakukan proses coaching, bagaimana tadi Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengidentifikasi masalah, dan tadi lebih yang luar biasa sekali, Ibu mampu menggali potensi daripada coachingnya. Dan Ibu juga sudah, dan hal tersebut membuat coach menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah dia hadapi. Itu sangat luar biasa sekali menurut saya Ibu. Baik, kira-kira ini Ibu, kompetensi yang berikutnya yang ingin Ibu tingkatkan dan lebih dikembangkan lagi apa itu Ibu? Ya, saya dari kegiatan coaching tadi Ibu, kalau berdasarkan alur tirtanya itu mengidentifikasi permasalahan dari coach, tentunya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang lebih mau saya tingkatkan ke depannya Bu, ketika proses coaching berikutnya. Seperti itu Ibu. Baik, itu semoga nanti ke depannya Ibu bisa
lebih lagi meningkatkan apa yang sudah ada, apa yang sudah potensi yang ada yang Ibu miliki. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga kedepannya berhasil dan sukses selalu Ibu. Makasih. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.